Yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur yang. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Renegade Immortal. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut, dimana setelah pidato panjang dari Tian Yunzi kemarin, karena di antara banyak murid cabang, hanya murid kuning dan murid ungu lah yang belum memiliki 7 putra Tian Yunzi segera memulai turnamennya. Di sanalah Wang Lin pun dibuat kaget karena ternyata di antara banyaknya murid di sini, tak ada satupun murid yang bisa melampaui Rana Ascendan. Sementara para murid berwarna kuning, satu persatu dari mereka pun malah mengundurkan diri dari persaingannya. Rata-rata dari mereka memberikan alasan kalau kemampuannya masih belumlah pantas. Sontak, Peng Kunzi, yang juga merupakan salah satu dari 7 murid inti berwarna kuning, hanya tersenyum tipis karena katanya tidak sia-sia menjalin hubungan baik dengan para junior dan senior. Lagi-lagi Wang Lin yang melihatnya kembali dibuat kaget. Nyatanya, gelar Putra Tian Yun benar-benar sangat menarik dan berpeluang mendapatkan teknik abadi. Tapi para murid ini malah mengalah begitu saja. Alhasil ia pun beranggapan pasti ada rahasia besar di balik gelar tersebut. Apalagi Yun Daozi yang notabene lebih kuat dari Peng Kunzi juga memutuskan untuk mengalah dan menyerahkan gelarnya kepada Peng Kunzi. So, jadi gelar Putra Tian Yun itu adalah lambang identitas dari sekte Tian Yun itu sendiri, sekaligus merupakan gelar murid sejati, di mana selama bisa mempertahankan gelar selama ribuan tahun, Tian Yunzi pasti akan mengajarinya satu teknik abadi. Tentunya ia pun menanyakan apakah Peng Kunzi siap menerima gelar yang besar ini. Sudah jelas tanpa berpikir panjang, Peng Kunzi siap akan hal itu. Membuat Tian Yunzi langsung memberikannya benda spiritual dan menyuruhnya untuk segera memahaminya. Kemudian lanjut ke pemilihan Putra Tian Yun untuk murid berwarna ungu. Ada 3 kandidat, Wang Lin, Bai Wei, dan senior keempat Zhao Xinmeng. Sudah jelas untuk Bai Wei ia pun langsung menyerang. Tapi berbeda dengan Xinmeng yang memilih untuk bertarung. Ia bilang jika dirinya juga menyerah, maka Wang Lin akan mendapatkan gelarnya secara cuma-cuma. Tapi di sana Wang Lin lah yang malah dibuat kaget, karena memang senior keempat yang sebelumnya tak mau berebut soal gelar ini, tiba-tiba malah menantangnya secara langsung. Alhasil, Wang Lin yang sudah mencurigai rahasia di balik gelar Tian Yun, ia pun tak mau bertindak gegabah dan memutuskan untuk menyerang. Namun berbeda dengan sikapnya sebelumnya, Tian Yunzi malah memperlihatkan ekspresi marah. Dalam sekejap, ia pun masuk ke dalam lautan kesadaran Wang Lin dan mencoba membujuknya. Ia bilang jangan karena dihasut oleh orang lain, keputusan Wang Lin menjadi kacau. Alhasil ia pun memberikan waktu 15 menit agar Wang Lin memikirkannya. Tindakan itu membuat semua pun cukuplah kaget karena memang yang bisa membuat Tian Yunzi sampai membujuk seperti ini hanya ada 2 orang saja, senior Sun Yun dan kali ini adalah Wang Lin. Pada akhirnya karena tak mau menyinggung eksistensi terkuat itu, mau tak mau Wang Lin pun mencoba untuk berjuang. Terjadi pertarungan antara Wang Lin dan senior keempat. Saat itulah senior keempat langsung menunjukkan teknik Dao Bayangan Siluman. Sebuah teknik dunia hasil tiruan dari teknik jari pemusnah Wang Lin kemarin yang disebut sebagai tangan ungu iblis. Namun di sana Wang Lin langsung menunjukkan versi originalnya. Membuat senior keempat pun langsung dibuat tidak berdaya, ya kan? Meski begitu, melihat ada banyak sekali energi iblis yang dihasilkan, senior keempat bersedia untuk mengalah, asalkan Wang Lin mau memberikannya semua energi ini. Tapi di sana Wang Lin hanya bilang jika saja senior keempat meminta energi iblisnya baik-baik dan mengatakan soal alasannya, ia tak keberatan memberikannya.
Namun karena senior keempat sampai memancingnya menggunakan teknik ini, Wang Lin langsung menolak memberikan semua energi itu. Mendengar itu, senior keempat pun benar-benar sangatlah kesal. Bahkan ia pun akhirnya mulai tarung serius dan mengeluarkan teknik 9 putaran penyulingan abadinya. Tapi tanpa diduga, Wang Lin yang baru saja diberikan teknik tersebut ternyata juga sudah menguasainya. Lagi-lagi senior keempat pun sangatlah kaget dengan kecepatan pembelajaran itu. Apalagi Wang Lin ternyata juga sudah menguasai 5 putaran dari teknik tersebut. Tian Yunzi yang melihatnya juga dibuat bertanya-tanya apakah Wang Lin memang cocok dengan takdirnya. Yang ternyata Tian Yunzi ini memang memiliki motif tersendiri ya lurnya. Terbukti ia pun bilang selama bisa menemukan orang yang cocok dengan takdirnya, maka ia akan berpeluang untuk mencapai kerana langkah ketiga. Tapi selama 30.000 tahun ini Tian Yunzi selalu gagal. Kembali ke pertarungan dengan kejeniusan dan keunggulannya, tak butuh waktu yang lama untuk Wang Lin memukul mundur senior keempat. Bahkan setelah melihat Wang Lin yang ingin memperlihatkan putaran ke-6 dari tekniknya, kali ini dengan ketulusan hati senior keempat pun mengaku kalah. Sontak para murid yang melihatnya benar-benar sangatlah iri. Nyatanya Wang Lin yang notabene adalah murid baru malah langsung mendapatkan gelar Putra Tianyun. Tapi di saat yang sama muncullah satu orang lagi dengan kostum murid berwarna ungu. Ternyata dia adalah murid kedua yang sempat menghilang dulu. Senior Chen Dao, sosok yang sudah dirana ascendan tahap menengah. Jelas semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Karena faktanya, jika bukan karena kemunculan Sun Yun, dulu Chen Dao pasti sudah mendapatkan gelar Putra Tianyun. Tian Yunzi yang melihatnya juga langsung menyambut ramah. Apalagi kembalinya Chen Dao ini juga membawakannya satu harta yang langka. Harta ini didapatkannya dari planet Black Ink yang sedang diperebutkan oleh 3 monster di kelas atas. Tapi karena dirinya tak tahu menahu soal harta tersebut, Chen Dao memberikannya kepada Tian Yunzi. Yang ternyata harta ini adalah cahaya permata 7 warna. Di mana 10 tahun baru berakar, 100 tahun akan berdaun, 1000 tahun bercahaya, dan 10.000 tahun baru akan berbunga sekali. Tapi jika periode itu terus berulang sebanyak 7 kali, permatanya akan memancarkan 7 warna berbeda. Dikatakan di dalam kultivasi kebenaran, harta ini menempati posisi 93 dalam daftar harta langit dan bumi. Tetua Sun yang melihatnya juga mengkonfirmasi akan hal itu, membuat Tian Yunzi pun dengan senang hati menerima hadiah tersebut. Namun kembalinya Chen Dao ke sini bukan tanpa alasan sama sekali, melainkan ia juga ingin merebut gelar 7 Putra Tianyun. Alhasil karena di persaingan masih ada Wang Lin, Tian Yunzi pun menetapkan siapapun pemenang di antara mereka berdua, maka dialah yang akan menyandang gelarnya itu. Lagi-lagi terjadi pertarungan. Chen Dao yang notabene sudah dirana ascendan langsung bertarung agresif. Bahkan teknik putaran penyulingan milik Wang Lin bisa diatasi dengan begitu mudah. Sebaliknya malah Chen Dao lah yang akan mengajari Wang Lin cara menggunakan teknik tersebut. Yang ternyata jika seseorang sudah mencapai keran ascendan, barulah mereka bisa mengeluarkan full potensi dari teknik mematikan ini. Di sana Chen Dao juga sedikit meremehkan Wang Lin yang katanya masih belumlah pantas untuk menjadi juniornya. Namun Wang Lin juga menolak untuk menyerang. Kali ini ia pun mengeluarkan teknik teleportasi untuk mengembalikan serangan dari Chen Dao itu sendiri. Tapi again hal itu tidaklah terlalu berguna. Sampai pada akhirnya Wang Lin pun akhirnya mengeluarkan kereta penembak dewa. Bahkan Wang Lin sampai melepas segel kelima dari monsternya itu. Kali ini pertarungan pun mulai berimbang. Perlahan Chen Dao pun terkena banyak serangan. Yang ternyata Wang Lin memang ingin memanfaatkan pertarungan ini untuk melemahkan monster penembak dewa. Tujuannya untuk membuka segel dari monster tersebut ya lur ya. Katanya selama kelima segel bisa dibuka, monster penembak dewa pasti akan sangatlah kuat. Kembali kepada Chen Dao, bukannya gentar, ia pun malah semakin semangat dan akhirnya mengakui kalau Wang Lin memang pantas menjadi juniornya.
Tapi Wang Lin lah yang kali ini mengatakan kalau Chen Dao masih belum pantas menjadi seniornya. Perkataan itu membuat Chen Dao pun semakin semangat dan akhirnya menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Sebuah tapak raksasa akhirnya dikeluarkan. Namun tanpa disangka, Wang Lin malah meladeninya secara langsung. Yang ternyata Situ memang pernah memperingatkan jika Wang Lin sudah mencapai kerana transformasi tubuh tahap terakhir, barulah ia bisa mengeluarkan teknik jari akhirat. Dengan ini, tapak raksasa melawan teknik jari akhirat yang juga dikombokan dengan konsepsi hidup dan mati. Senior Chili yang melihatnya malah dibuat kaget karena katanya teknik jari ini mengingatkannya dengan orang gila yang pernah ia temui dulu, ya kan? Waduh. Awalnya jari Wang Lin bisa menembus pertahanan dari Chen Dao, tapi pada akhirnya hasil pertarungan tetap tak bisa diubah. King Wang Lin dipaksa mengaku kalah. Meski begitu, mengalahnya Wang Lin ini bukan karena kekalahan telak, melainkan karena Wang Lin yang masih mencurigai gelar dari putra Tian Yun. Tentunya dengan kembalinya Chen Dao, Wang Lin sebenarnya sangat bersyukur karena memang gelar tersebut akhirnya bukan jadi miliknya tanpa menyinggung Tian Yunzi itu sendiri. Namun meskipun begitu, Wang Lin tetap penasaran dengan asal-usul batu kristal yang diberikan kepada putra Tian Yun. Jadi jika ia sudah memahami tentang batu tersebut, barulah ia akan bersaing lagi. Dan dengan pertarungan yang cukup seru tadi, acara ulang tahun dari Tian Yunzi dinyatakan sudah selesai. Ia juga langsung mengajak Wang Lin untuk menyembah kepada roh leluhur agar Wang Lin bisa dinobatkan sebagai murid sejatinya. Sekaligus Wang Lin juga akan diajari teknik terlarang dan diberikan artefak pelindung nyawa. Sudah jelas King Wang Lin tak menolak sama sekali. Di sana di 3 puncak hitam putih, Tian Yunzi pun menanyakan pendapat Wang Lin tentang tempat yang satu ini. Wang Lin bilang kalau tempat ini sangatlah dingin dan bisa memaksimalkan latihan dari para kultivator. Bahkan Wang Lin sampai menjelaskan setiap detail yang ia tahu. Namun untuk 2 puncak gunung yang lain sebenarnya adalah palsu. Mendengar itu, Tian Yunzi langsung tertawa lepas karena katanya Wang Lin ternyata menyadarinya. Di sanalah ia pun semakin kagum kepada Wang Lin. Apalagi selain konsepsinya yang menarik, Wang Lin yang hanya di ranah transformasi tubuh malah bisa menyadari ilusinya dengan begitu mudah. Sementara Wang Lin sendiri ternyata alasannya bisa mengetahui ilusi di sini karena ingatan dari sang dewa kuno. Di sanalah ia pun sadar meskipun Tian Yunzi sangatlah hebat, namun sampai saat ini Tian Yunzi masih belum menyadari ingatan dewa kuno dalam tubuhnya. Sampai pada akhirnya Tian Yunzi pun mengantarkan Wang Lin ke dasar gunung dan menegaskan kalau ia akan menunggu di atas. Dijelaskan di bawah 100 langkah dari puncak ini, seharusnya dengan kultivasi Wang Lin ia bisa melewatinya. Namun untuk 10 langkah terakhir masih tergantung dengan takdir masing-masing. Apalagi untuk 100 langkah terakhir, mereka menyebutnya tanah penghancur abadi ya lur ya. Namun sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Wang Lin? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, terlihat Wang Lin berhasil melewati puncak yang mematikan itu. Alhasil Tian Yunzi beneran mengajarinya sebuah teknik terlarang. Tapi kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lor ya. Waduh. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.